Mitos itu ada di mana-mana ya, tapi ada loh beberapa mitos yang rasanya tuh deket banget, seolah-olah nyata. Selamat datang di Urban Cerita. Di episode perdana kita ini, kita akan menggali salah satu legenda paling meresahkan dari Indonesia, Palasit. Coba deh kamu pikirin sebentar, apa sih yang sebenarnya bersembunyi di balik wajah-wajah orang yang kamu temui setiap hari? Mungkin tetangga kamu, teman kamu, atau bahkan orang yang barusan kamu sapa di jalan. Aku senang banget akhirnya bisa memulai perjalanan ini bareng kalian semua. Jadi, Urban Cerita ini bakal jadi tempat kita buat ngebongkar misteri, legenda urban, dan kisah-kisah yang mungkin sebagian pernah kamu dengar, atau malah nggak pernah kamu bayangin sama sekali. Kita akan lihat bareng-bareng gimana cerita-cerita ini bisa membentuk budaya dan bahkan ketakutan kita. Kalau kamu ngerasa ini seru dan siap buat menjelajah lebih jauh, jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar gak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Oke, cukup perkenalan ya. Sekarang kita langsung masuk ke cerita pertama kita. Mitos Palasik ini dimulainya bukan di tempat sepi atau hutan gelap, tapi justru di tengah-tengah kita, di balik penyamaran yang paling sempurna, yaitu sebagai manusia biasa. Jadi, di beberapa wilayah di Sumatera, ada sebuah kepercayaan tentang sosok yang disebut Palasik. Ini bukan monster yang datang dari jauh, tapi sesuatu yang jauh lebih dekat. Dan justru karena itu jadi lebih berbahaya. Dan ini nih bagian yang paling bikin merinding. Kalau siang hari, Palasik itu hidupnya ya kayak kita semua. Mereka memang punya ilmu hitam. Tapi dari penampilan, sama sekali nggak bisa dibedakan. Bisa jadi dia itu tetanggamu, temanmu, ya siapa saja. Tapi, begitu matahari terbenam dan malam datang, penyamaran itu luntur. Semua kegelapan yang tersembunyi pun keluar. Dan teror yang sesungguhnya dimulai. Lihat deh perbandingannya. Di siang hari, dia cuma warga biasa, bagian dari komunitas. Tapi malamnya berubah jadi pemburu mengerikan yang kepalanya bisa lepas untuk mencari mangsa. Transformasi ini nunjukin betapa tipisnya ya batas antara yang kita kenal dan yang kita takuti. Jadi, apa sih sebenarnya Palasik itu? Menurut kepercayaan di sana, Palasik itu adalah manusia yang punya ilmu hitam yang bikin kepalanya bisa lepas dari badan. Nah, kepala ini kemudian terbang berkeliling untuk nyari mangsa. Dan mangsa yang paling mereka incar adalah makhluk yang paling lemah dan tak berdaya di antara kita. Betul, Palasik utamanya mengincar bayi. Inilah alasan kenapa mitos ini jadi begitu menakutkan buat masyarakat. Ancamannya bukan buat orang dewasa yang bisa melawan, tapi buat kehidupan baru yang sama sekali belum bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi ancaman Palasik itu nggak berhenti di serangan fisik aja. Dampak terbesarnya justru terasa di kehidupan sosial. Kepercayaan ini nggak cuma menebar rasa takut, tapi juga meninggalkan luka curiga di tengah masyarakat. Pola ketakutannya tuh jelas banget. Biasanya begini, pertama, ada kepercayaan Palasik lagi berburu di malam hari. Terus, tiba-tiba ada bayi yang jadi targetnya. Nah, si bayi ini kemudian jatuh sakit mendadak tanpa ada penjelasan medis yang masuk akal. Kejadian inilah yang akhirnya memicu kewaspadaan dan yang paling parah kecurigaan di seluruh kampung. Iya, akibatnya orang-orang di desa jadi super waspada, apalagi kalau hari udah gelap. Setiap bayangan, setiap suara aneh bisa jadi sumber kecurigaan baru. Dan poin kuncinya tuh ada di sini. Cerita Palasik ini nggak cuma nakutin, tapi juga bikin orang-orang jadi curiga sama lingkuran mereka sendiri. Pada akhirnya, rasa takut ini merusak hal yang paling penting dalam sebuah komunitas, yaitu rasa saling percaya. Pada akhirnya, apa sih kekuatan sesungguhnya dari sebuah mitos seperti Palasik ini? Ketakutan yang sesungguhnya dari Palasik itu bukan monster kepala terbangnya. Bukan. Tapi pada kemungkinan bahwa monster itu adalah seseorang yang kamu kenal, yang kamu sapa setiap hari, yang kamu percaya, musuh dalam selimut, yang ada tepat di depan mata. Ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam kan? Gimana caranya satu kepercayaan doang bisa benar-benar mengubah cara seluruh masyarakat berinteraksi, menabur benih kecurigaan, dan akhirnya mengubah cara mereka memandang satu sama lain. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga cerita pertama kita ini bisa ngasih sesuatu buat kamu renungkan. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.